Shalom, selamat sore wanita pilihan Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada sore hari ini, firman Tuhan terambil judul yaitu Jadilah istri idaman sesuai Alkitab. Kita baca bersama di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allahmu berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau pada sore hari ini kami kaum wanita bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar bagaimana kami bisa menjadi seorang istri yang idaman sesuai dengan Alkitab. Tuhan, buka hati kami sehingga kami boleh belajar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan, jelas tugas utama seorang istri adalah sebagai penolong bagi suaminya. Penolong, bukan perongrong ya. Penolong artinya kita bisa menolong kehidupan rumah tangga di dalam kehidupan kita masing-masing. Antara lain mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak kita baik secara jasmani, secara moral, secara rohani. Kemudian melayani suami, memasak bagi keluarganya, mengatur keuangan bagi keluarga atau bendahara di dalam rumah tangga. Juga bagaimana apabila seorang istri, Bu, kalau bekerja mencari uang. Karena istri adalah penolong bagi suaminya, maka dia juga berhak menolong keuangan dalam rumah tangga, membantu keuangan rumah tangga, sehingga lebih baik lagi. Jadi kalau seorang istri, dia juga sebagai seorang ibu rumah tangga, juga bekerja, itu double. Itu ya, double, dia luar biasa. Jadi memang bukan tugas kita sebagai seorang istri untuk mencari uang atau bekerja, tapi kita sebagai penolong juga kita harus bisa membantu perekonomian dalam rumah tangga. Jadi istri idaman menurut Alkitab itu seperti apa sih, Bu? Oke, pertama, dia akan takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 31 ayat yang ke-30, mari kita baca. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Lah, jadilah istri yang takut akan Tuhan. Yang kedua, hormat kepada orang tua dan mertua. Di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu, ibumu, termasuk ayah ibu kita ya Bu, yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang ketiga, tunduk dan menghargai suaminya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk ya Bu, jangan tanduk. Jangan kita menanduk suami ya, tapi tunduk pada suami. Apa mau kata suami, asal itu sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita sama-sama tunduk, kita patuh akan apa yang dikatakan oleh suami-suami kita. Keempat yaitu bisa menjalankan tugas utamanya sebagai seorang istri. Tadi dari awal sudah kita sebutkan, tugas utama tadi mendidik, melayani, dan lain-lain tadi ya. Kita percaya kalau Tuhan juga menginginkan kita juga fokus, kita bisa bekerja sebagai bagaimana tugas utama kita sebagai seorang istri. Bagaimana sih contoh dalam Alkitab sebagai wanita atau istri idaman itu ya Bu? Di dalam Amsal 31 kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan 31. Di situ banyak disebutkan bagaimana istri idaman di dalam Alkitab itu. Di antaranya istri yang cakap melebihi dari permata. Istri cakap itu melebihi dari permata. Suami yang selalu percaya kepadanya dan beruntung. Suami akan percaya kepada dia dan menjadi dikatakan sebagai dia sebagai suami yang beruntung. Selalu berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Berbuat baik kepada suaminya. Itu yang keinginan Alkitab loh, bukan keinginan saya. Yang selanjutnya, membantu suami mencari nafkah bila dimungkinkan, mengatur rumah tangganya, menyediakan makanan, pakaian, dan semua keperluan rumah tangga. Suka menolong orang-orang yang lemah, kita saling membagi, menabur. Kita tahu kita punya hati. Apa sih siapa yang membutuhkan? Itu tugas, karena keuangan di tangan kita, ibu-ibu, bendahara di tangan kita. Ayo kita belajar kita menjadi orang-orang yang gampang menabur. Kemudian tidak takut akan hari esok, masa depan. Kita tidak boleh, kalau kita suami kita sudah mikir, sudah bekerja, terus kita juga ketakutan akan masa depan kita, nanti ke depannya gimana rumah tangga kita? Podo-podo itu ya memikir. Tapi kalau suami udah mikirkan bagaimana nanti, bagaimana kita, jangan takut akan masa depan. Semua akan tercukupi karena Tuhan itu punya rencana indah pada waktunya. Tuhan itu luar biasa.
Kemudian tidak ada gosip dalam mulutnya. Kita baca bisa baca Ibu ya di ayat yang ke-26, tidak ada gosip dalam mulutnya. Mengawasi rumah tangganya, kita sebagai pengawas ya. Cekatan ya Bu, rajin, jangan jangan bangun tidur jam 6 jam 7. Kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, saya percaya semua ibu ya, bangun paling pagi dan tidur paling malam. Bangun paling pagi kita sudah setelah kita berdoa, kemudian kita memegang semua rumah tangga, semuanya kita pegang, suami kita masih tidur, anak kita masih tidur, tapi kita sudah bekerja dari pagi sampai malam ya Bu. Tapi itulah seorang wanita yang luar biasa. Tidak ada kemalasan ya Bu. Kemudian tadi tidak berupa takut akan Tuhan. Kita tahu kalau kita takut akan Tuhan, kita bisa mengarahkan anak-anak kita menjadi bagaimana sih kalau kamu kelak menjadi orang yang berhasil seperti ini. Yang pertama haruslah takut akan Tuhan, rajin ke gereja, camkan itu dari mulai anak-anak kita masih kecil, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Istri, kalau kita senantiasa memberikan hal-hal tentang kemarahan, ketakutan pada anak kita, mereka akan nanti tumbuh dewasa pun akan seperti itu. Tapi seorang istri, seorang ibu apabila memberikan hal yang baik, memberikan ketenangan anak-anak kita, misalnya besok tes atau besok ujian, kita memberikan ketenangan, ayo belajar, saya percaya kok Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Roh Kudus itu akan menolong kamu saat kamu mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa ini, pasti anak-anak kita kalau menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang takut akan Tuhan, dia tumbuh seturut dengan kehendaknya. Ya Ibu ya, ajari dari mulai kalau kita wanita suka memberi, suka menolong orang, itu pasti anak-anak kita juga akan seperti itu. Jadi dia juga tidak akan menjadi orang-orang yang pelit, orang-orang yang diberkati Tuhan, mau menabur. Jadi ibu-ibu, itu tugas kita loh, kita membentuk karakter dari anak kita, itu tugas wanita, tugas orang istri. Karena berapa jam dalam sehari dari mulai anak kecil itu kita yang memegang, walaupun kita kerja itu tugas kita. Ibu yang terkasih, tadi sudah disebutkan ya, kita sudah sama-sama merenungkan bagaimana kita menjadi istri idaman. Kita yakin dan percaya kalau kita pegang di dalam Alkitab tadi banyak sekali, kalau kita baca bahwa wanita idaman adalah yang sesuai dengan Alkitab, pasti kita akan bisa belajar bersama. Ya Bu ya, mari kita menjadi istri, menjadi 3C, yaitu cakap, cakep, dan cekatan. Kita harus tahu bagaimana kita itu sekarang itu harus berbuat apa. Kita harus mengerti. Oke, Bu, demikian firman Tuhan pada sore hari ini yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, yang pertama tadi takut akan Tuhan, kedua hormati orang tua, yang ketiga tunduk dan menghargai suaminya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk ya Ibu, jangan tanduk. Jangan kita menanduk suami ya, tapi tunduk pada suami. Apa mau kata suami, asal itu sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita sama-sama tunduk, kita patuh akan apa yang dikatakan oleh suami-suami kita. Kemudian yang keempat yaitu bisa menjalankan tugas utamanya sebagai seorang istri. Tadi dari awal sudah kita sebutkan, tugas utama tadi mendidik, melayani, dan lain-lain tadi ya. Kita percaya kalau Tuhan juga menginginkan kita juga fokus, kita bisa bekerja sebagai bagaimana tugas utama kita sebagai seorang istri. Kemudian kita bagaimana contoh di dalam Alkitab sebagai wanita atau istri idaman itu ya Bu. Di dalam Amsal 31 kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan 31. Di situ banyak disebutkan bagaimana istri idaman di dalam Alkitab itu. Di antaranya istri yang cakap melebihi dari permata. Istri cakap itu melebihi dari permata. Suami yang selalu percaya kepadanya dan beruntung. Suami akan percaya kepada dia dan menjadi dikatakan sebagai dia sebagai suami yang beruntung. Selalu berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya. Berbuat baik kepada suaminya.
yang keinginan Alkitab loh, bukan keinginan saya. Yang selanjutnya, membantu suami mencari nafkah bila dimungkinkan, mengatur rumah tangganya, menyediakan makanan, pakaian, dan semua keperluan rumah tangga. Suka menolong orang-orang yang lemah, kita saling membagi, menabur. Kita tahu kita punya hati. Apa sih, siapa yang membutuhkan? Itu tugas, karena keuangan di tangan kita, ibu-ibu, bendara di tangan kita. Ayo kita belajar kita menjadi orang-orang yang gampang menabur, oke? Kemudian tidak takut akan hari esok, masa depan. Kita tidak boleh, kalau kita, suami kita sudah mikir, sudah bekerja, terus kita juga ketakutan akan masa depan kita, nanti ke depannya gimana rumah tangga kita? Podo-podo itu ya memikir. Tapi kalau suami udah mikirkan bagaimana nanti, bagaimana kita, jangan takut akan masa depan, semua akan tercukupi karena Tuhan itu punya rencana indah pada waktunya. Tuhan itu luar biasa. Kemudian tidak ada gosip dalam mulutnya. Kita baca bisa baca ibu ya di ayat yang ke-26, tidak ada gosip dalam mulutnya. Mengawasi rumah tangganya, kita sebagai pengawas ya di dalam rumah tangga kita